Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andrian Juliardi dalam segmen Belajar Soshum. Di segmen Belajar Soshum kali ini, kita akan melakukan hal yang berbeda nih. Di video-video sebelumnya, di segmen Belajar Soshum, aku menjelaskan sedikit materi untuk persiapan teman-teman mempersiapkan diri di UTBK. Nah, di kesempatan kali ini aku akan memberikan tips dan trik bagaimana sih cara efektif dalam mengejar materi Soshum yang begitu banyaknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kalian siap untuk berjuang di UTBK. Without any further ado, let's get into the video. Bagi kalian yang nonton ini, kalian sebenarnya di kelas berapa nih? Kelas 11, kelas 12, atau mungkin ada yang gap year? Oke teman-teman, kita harus sama-sama ketahui waktu kita sangat singkat untuk belajar mempersiapkan diri untuk UTBK. Karena kita harus mengejar materi kelas 12. Di kelas 12 sendiri belum tentu kita bisa fokus untuk menyelesaikan materi yang akan diujikan di UTBK. Gimana sih cara kita bisa mempersiapkan diri di UTBK dan juga pelajaran kita di sekolah bisa terbackup dengan pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajari di UTBK? Cara yang pertama, kenali cara belajar kamu. Jadi, tipe belajarnya seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama ada visual, yang kedua ada audio, yang ketiga ada kinestetik. Nah, kalian nih harus research nih tentang diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian termasuk ke tipe yang bagaimana sih dalam belajar? Ada yang visual. Visual ini adalah tipe orang yang belajar kalau dia tuh bakal ngerti setelah melihat langsung. Melihat sebuah grafik, melihat sebuah PowerPoint yang menarik mungkin. Nah, itu cara si visual bisa mengerti dengan pelajaran. Yang kedua ada audio atau auditory. Si auditory ini bakal mengerti dengan pelajaran ketika dia mendengarkan orang menjelaskan pelajaran kepada dia. Nantinya dia bisa mengerti, gak harus melihat seperti si visual. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik adalah tipe yang unik. Kinestetik sendiri adalah merupakan tipe belajar yang harus bergerak, banyak bergerak. Jadi dia diajak belajar sambil bergerak. Apakah kalian termasuk tipe itu? Supaya kalian lebih tahu nih cara belajar kalian yang mana, mungkin kalian bisa mengikuti tes tipe belajar di beberapa website yang disediakan di internet. Nantinya kalau kalian udah tahu tipe belajar kalian seperti apa, nantinya kalian lebih mudah untuk melakukan pembelajaran. Oke teman-teman, karena di video ini kita akan membahas tentang persiapan melengkapi materi-materi Soshum untuk persiapan UTBK, bahwa dari LTMPT sendiri pada tahun ini tes UTBK memiliki 2 tipe, yaitu TPA dan TPS. Tes potensi akademik sendiri itu biasanya terdiri dari mata pelajaran IPS kan, ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Ada 4 submateri yang akan diteskan. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengejar semua materi yang akan diujikan ini? Apakah kalian sudah mengerti materi pembelajaran di SMA selama kelas 10 sampai kelas 12? Rasanya, pembelajaran kita selama di SMA gak mungkin kita bisa ingat dengan baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Kita perlu mempelajari ulang semua materi-materi yang sudah diajarkan di SMA. Cara yang paling tepat yaitu kalian harus bisa mempersiapkan diri dari kelas 11. Kalau kalian baru ingin mempersiapkan diri dari kelas 12, itu juga tidak masalah. Tapi langkah yang lebih baik adalah kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk UTBK dari kelas 11. Karena materi Soshum itu juga lumayan banyak kan. Jadi untuk mengejar materi Soshum itu kan juga harus banyak membaca. Walaupun materi Soshum dinilai mudah bagi sebagian orang, tetapi dalam praktiknya dalam UTBK, pelajaran Soshum soal-soalnya itu sangat membutuhkan analisis yang tajam. Bakal beda dengan soal ujian yang guru kalian berikan di sekolah. Takutnya kalau dari kelas 12 kalian baru ingin mempersiapkan diri, kalian kaget dengan soal-soal UTBK ini. Dan waktu kalian semakin singkat untuk menguasai materi-materi yang ada. Kalau pengalaman aku sendiri, waktu kelas 11 itu aku nggak ada bimbel di mana-mana sih, kayak di Ganesha Operation atau di Inten, aku nggak ada. Tapi aku bimbel online di Ruang Guru.
Aku sadar kalau materi di sekolah yang diberikan oleh guru, aku kurang bisa nih memahami. Jadi aku lebih memilih untuk bimbel online, ruang guru. Ruang guru ini juga baik banget. Jadi di setiap tahun ajaran baru biasanya mereka membuat promosi. Jadi kalau nggak salah aku waktu itu berlangganan ruang guru 1 tahun cuman seharga 140 mungkin ya, 140.000. Nah itu kalian juga bisa sih sebenarnya patungan dengan teman kalian, karena setahu aku dia bisa dipakai di 2 device. Jadi kalian bisa pakai di handphone, kawan kalian bisa pakai di laptop. Di ruang guru ini sendiri, menurut aku efisien banget buat kalian yang ingin mengejar materi. Jadi materi-materi di sekolah yang kalian nggak ngerti, itu kalian review di ruang guru karena materinya bersifat video. Nah, setelah kalian menonton video, biasanya ada latihan soal di bawahnya. Dan juga ada rangkuman. Nah, itu bermanfaat banget. Aku pribadi, ini binder aku waktu SMA. Jadi, aku buat nih sosiologi. Di sosiologi itu ada materi apa aja yang keluar di UTBK. Di ekonomi apa aja yang keluar di UTBK. Begitulah semua pelajaran. Kalau kalian mau nih aku ada sih sebenarnya. Cuma nanti kalian cek aja lagi. Ini dia. Aku sendiri kan merupakan tipe orang yang belajarnya secara visual. Jadi aku lebih prefer untuk mencatat materi-materi yang akan keluar supaya aku bisa baca-baca di mana-mana dan aku bisa review. Jadi sebenarnya sembari nulis juga kan sambil belajar kan, jadi ingat apa yang aku tulis. Nih contoh catatan aku. Kenapa nggak? Jadi ini tuh tentang konsep geografi, pendekatan geografi. Ini juga tentang karakteristik planet. Berikutnya ada tentang zona laut, ada juga tentang pedosfer. Nah, itu aku catat senyaman aku mungkin biar aku bisa ingat tuh ke depannya. Jadi aku memang suka menggambar dan juga menulis berwarna. Jadi aku bisa ingat dan supaya aku tertarik untuk mereview kembali apa yang udah aku kerjakan. Nah, itu dia fungsi kalau kalian sudah menemukan tipe belajar kalian seperti apa. Jadi kalian nanti saat belajar lebih enak. Kan ikutin aja maunya kalian. Kalau kalian memang tipe yang auditory, nah kalian tinggal dengarkan nih dari ruang guru atau dari YouTube. Belajar sekarang tuh banyak banget sih materi-materi UTBK yang dibahas di video-video kan. Ada di YouTube, ada di ruang guru, di aplikasi bimbel apalagi lah. Pokoknya di YouTube udah banyak banget. Gak ada alasan buat kalian gak memulai belajar UTBK lebih awal. Nah, di kelas 11 sendiri itu aku kan udah mulai mencicil beberapa materi untuk UTBK. Dan juga di kelas 11 cobalah ikut tryout UTBK. Jadi kalian gak kaget. Kalian udah tahu nih gambaran soal-soal UTBK nantinya seperti apa. Aku sendiri waktu itu pernah di underestimate sama kakak kelas aku. Jadi waktu itu tryoutnya di sekolah tetangga kan, di sekolah lain. Jadi aku datang. Jadi ada kakak kelas yang nyamperin aku. Wis, ada anak kelas 13 udah ikut tryout. Mereka kan kelas 12, aku kelas 11. Tapi kayak gitu. Tapi aku nggak patah semangat karena aku memang tujuan aku baik. Aku ingin mengenal soal-soal UTBK itu seperti apa. Jadi nanti kelas 12 aku udah siap untuk UTBK, nggak kaget lagi dengan tipe soalnya. Jadi kalau bisa kalian sedini mungkin udah belajar untuk UTBK. Tapi yang paling normal itu di kelas 11 semester akhir deh. Kalau kecepatan juga kasihan kan, kalian udah banyak pikiran, udah mikir UTBK aja nih kelas 10. Mendingan nanti aja kelas 11. Jadi kalian kelas 10 nikmatin aja dulu masa-masa main, puas-puasin tuh main di sekolah, organisasi atau apapun itu. Kelas 12, nah kalian baru nih mulai belilah buku-buku yang sekiranya kalian perlukan. Ada buku UTBK, ada buku saku, pocketbook yang bisa kalian bawa kemana-mana gitu tuh. Untuk sosum sendiri itu ada buku legend yang namanya buku SKS. Ini punya aku. Jadi ini aku beli tahun lalu. Nih judulnya tuh ada nggak? Menguasai IPS Sistem Kebut Semalam. Jadi bukunya itu memang enak banget karena isinya udah full rangkuman materi-materi IPS.
materi peminatan, geografi, sosiologi, ekonomi. Dan kalian bisa banget bacanya dimanapun, bisa di kelas, bisa di kantin, bisa kalian lagi makan di restoran manapun. Kalau kalian lagi jalan, bawa aja ini. Dan ini buku aku udah hancur banget, gak tahu kenapa. Entah karena aku sering buka, tapi memang bukunya ini gampang ngerusak sih. Karena aku buka gini aja. Kan kalau belajar kan ini kayak di gituin kan, jadi kayak kadang jahitannya lepas, halamannya hilang kemana-mana. Dan inilah penampakan akhir buku SKS ku. Berikutnya kalian juga perlu nih beli buku bank soal atau buku-buku seperti The King, buku-buku kumpulan soal-soal UTBK untuk tahun kalian. Jadi kalian nanti gak cuman belajar materi doang yang udah kalian catat, tapi kalian juga perbanyak latihan soal. Di kelas 12, perbanyaklah cari motivasi diri. Karena kalian udah persiapin diri tadi dari kelas 11, atau mungkin kalian baru mau mempersiapkan diri, gak apa-apa. Tapi kalian kalau bisa kelas 12 itu udah tahu kalian ingin jurusan apa. Itu sayang banget waktu kalian gunakan di kelas 12 untuk bingung-bingung karena kalian nggak tahu mau jurusan apa. Mendingan kalian pakai waktu kalian di kelas 12 fokus untuk belajar aja dulu. Karena jurusannya kalian udah tahu dari kelas 11, maunya kan seperti itu. Jadi aku juga kan kebetulan aku adalah jurusan hubungan internasional dan aku memang udah memantapkan diri dari kelas 11. Aku minat banget nih sama topik-topik di hubungan internasional karena aku juga udah research materi-materi yang akan dipelajari di HI itu seperti apa. Nah, itu aku udah lakuin di kelas 11. Jadi kelas 12 aku tinggal nikmati proses belajarnya. Sedangkan teman aku dari kelas 12 kadang aku ajak belajar, dia masih bingung aku mau jurusan apa. Nantilah aku pikir dulu baru aku belajar. Nah, itu sayang banget waktunya terbuang gitu aja. Sebelumnya kan aku juga udah bilang nih, waktu kelas 11 aku pakai Ruang Guru. Dan kebetulan di tahun aku itu aplikasi Zenius sedang melakukan promo gratis. Jadi waktu itu bisa diakses gratis kan. Nah, itu aku manfaatin banget. Makasih Zenius atas kesempatannya. Sebenarnya aku juga awalnya aku memang nggak terlalu tertarik dengan Zenius kan, karena dia kayak latihan soal doang, nggak ada video kayak Ruang Guru. Tapi setelah aku lihat ternyata Zenius ini memang bagus banget, worth it. Kalau aku langganan waktu itu, aku nggak bakal nyesel. Tapi ini gratis waktu itu dan aku bersyukur banget Zenius menggratiskan akses pada tahun 2020 awal. Jadi gitu teman-teman, kalau kelas 11 kalian udah mulai mencicil materi UTBK Soshum, ini nanti kelas 12 semester 2 kalian tinggal banyak-banyak latihan soal. Dan latihan soal itu kalian juga bisa dapatkan di Zenius. Kalian bisa download soal-soal yang ada di Zenius, soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya, dan kalian print. Aku sendiri ada print nih. Sebenarnya nggak cuma soal UTBK aja, tapi ada soal UN juga. Karena aku sempat mempersiapkan diri untuk UN kan. Dan tahun 2020 tuh benar-benar UN-nya baru dikabarkan dibatalkan H-7 di saat semua mahasiswa di seluruh Indonesia udah deg-degan tinggal seminggu mau UN. Alhamdulillah dibatalkan. Tapi aku juga nggak mempersiapkan diri main-main di UN. Aku juga seserius UTBK. Nih, kalian bisa memfotokopi soal-soal yang ada di platform pembelajaran seperti di Ruang Guru. Ini juga ada Zenius. Ini kertasnya udah mau hancur. Nih balik lagi teman-teman, seperti yang udah aku bilang. Kalian tuh tipe pembelajarannya seperti apa? Kalau visual, mungkin kalian akan melakukan hal yang sama seperti aku. Kalian bakal print soalnya, terus kalian bahas lagi di sini mungkin. Kan ini banyak space kosong kan biasanya di latihan soal. Kalian isi penjelasannya di sini, kalian stabilo. Penjelasannya kalian buat warna-warni semenarik mungkin. Nah, itu membantu banget sih. Kalau kalian tipe auditory, ya kalian dengarkan aja video pembahasan soal-soal, bisa kan. Tapi jangan cuma dengarkan, tapi latihan soal juga. Kelas 12 itu memang saat-saat yang meribetkan kita di SMA. Mulailah mencicil materi UTBK dari kelas 12.
awal kalau bisa. Dan kalau bisa, kalian sibukkan lagi diri kalian dengan mengikuti tryout yang ada. Kan tryout sekarang tuh banyak nih, tryout online, bahkan tryout offline. Jadi kalau di zaman aku tuh waktu itu banyak banget tryout offline dari paguyuban kakak-kakak universitas yang ada di luar kan. Contohnya ada anak AWA UI, itu paguyuban mahasiswa Batam yang ada di UI. Jadi mereka buat tryout tuh biasanya tahunan. Ada juga paguyuban Unpad Batam, ada juga Wakgama. Nah, itu banyak tryout yang mereka buat. Tapi jangan lupa analisis data kalian selama tryout. Jangan cuma tryout doang. Apakah sudah mencakupi passing grade jurusan yang kalian mau? Nah, itu kalian harus perhatikan dengan baik. Untuk aku sendiri, waktu itu aku sempat ikut tryout dari Ganesha Operation nih. Jadi di Ganesha Operation itu ada data-data nilainya nih. TPS dapat berapa, TKA dapat berapa, nilai TO-nya dalam IRT. Nah, jadi kalian tahu nih kalian lemahnya di mana sehingga kalian bisa memperdalam materi yang kalian lemah di situ. Kalian lihat apakah nilai kalian semakin ikut tryout semakin naik atau semakin turun. Kalau semakin turun, wah berarti ada yang salah nih dengan metode pembelajaran teman-teman dan harus segera diperbaiki dong. Oke teman-teman, sekian dulu video yang dapat aku berikan. Semoga teman-teman bisa terbuka pikirannya dan segera belajar untuk mengejar materi-materi UTBK yang sudah di depan mata. Jadi buat kalian yang kelas 11, ayo mulai cicil-cicil materi UTBK. Jadi nanti kelas 12 kalian gak kebingungan untuk mengejar materi-materi UTBK. Dan untuk kalian yang udah kelas 12, ayo sama-sama belajar, saling membantu, saling membackup satu sama lain. Tanya materi yang kalian tidak ngerti ke teman-teman kalian yang menurut kalian lebih paham. Nanti kalian bakal menyesal pada saat kelas 12 kalau kalian masih berleha-leha. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf selama video ini saya menjelaskannya kurang jelas atau terlalu cepat. Namun saya harap teman-teman dapat mengambil inti-inti dari yang saya sebutkan. Semangat buat pejuang UTBK, semangat untuk pelajar-pelajar di Indonesia, pejuang soshum, bagi kalian yang lintas jurusan, ayo semangat kejar materinya, jangan takut dan jangan menyerah, ayo kita berusaha bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini, dadah.